Bagian 2. Akhir zaman realita yang sering diabaikan. 1. Akhir zaman. Perang pikiran dan identitas. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tanda utamanya bukan cuman perang senjata, tapi kebenaran jadi relatif. Perasaan, firman, logika manusia, wahyu Tuhan. Iblis tidak perlu bikin manusia jahat, cukup bikin bingung. 2. Penyesatan paling berbahaya yang terlihat benar. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Contoh nyata, Yesus tanpa salib, berkat tanpa pertobatan, kasih tanpa kebenaran, Roh Kudus tanpa kekudusan, yang palsu bukan yang gelap, tapi yang hampir benar. 3. Gereja akhir zaman, penuh tapi tidak bernyawa. Wahyu 3 ayat 1. Engkau mempunyai nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Ciri gereja mati rohani, ibadah ramai, doa sepi, lagu indah, hidup kotor. Khotbah motivasi tanpa salib, takut kehilangan jemaat, bukan takut Tuhan. Tuhan tidak cari gereja populer, tapi gereja yang setia. 4. Kasih dingin, hati mati pelan-pelan. Matius 24 ayat 12. Kasih mati bukan karena satu dosa besar, tapi karena kompromi kecil, pembenaran diri. Semua orang juga begitu. Yang paling berbahaya bukan jatuh, tapi merasa tidak apa-apa saat jatuh. 5. Roh 666. Ini penting. Wahyu 13 ayat 18. 666 sama dengan manusia plus sistem plus tanpa Allah. Hidup dalam roh 666 artinya mengandalkan uang, bukan Tuhan. Mengejar sukses, tapi mengorbankan kebenaran. Takut miskin, tapi tidak takut dosa. Hidup demi dunia, bukan kerajaan Allah. 6. Mengapa Tuhan belum datang? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan sabar, karena ia mau supaya semua orang bertobat. Penundaan Tuhan sama dengan kesempatan terakhir manusia. Akhir zaman sesungguhnya adalah pemisahan antara yang satu dengan yang lain. Matius 25. Gandum dan ilalang, domba dan kambing, gadis bijaksana dan bodoh. Bukan siapa yang ke gereja, tapi siapa yang siap untuk hidup sesuai kehendaknya. Sikap seharusnya orang percaya di akhir zaman. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jaga, hidup kudus, tajam secara rohani, tidak cinta dunia, berani beda. Akhir zaman bukan soal tanggal, tapi soal kondisi hati setiap manusia. Pertanyaan jujur dan jawablah di kolom komentar. Saya hidup untuk dunia atau kerajaan Allah? Saya takut kehilangan apa? Saya masih lapar firman atau hobi yang lain? Saya berubah atau hanya sebuah rutinitas?